Assalamualaikum Ibu Nanda. Bagaimana kabarnya Waalaikumsalam. Bu Nanda hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, seperti pertemuan kita yang lalu, kita sudah pernah berkomunikasi bahwa Bu Nanda ingin bercerita sesuatu dan kita berjanji hari ini untuk bisa ketemu ya Bu Nanda ya. Iya, Bu Muslimah. Iya, kita Alhamdulillah, sepakat terima kasih dulu. Bu Muslimah sudah menyediakan waktu untuk saya bercerita panjang lebar tentang apa yang saya rasakan selama ini yang ingin saya berbagi dengan Bu Muslimah. Kita sepakati dulu bagaimana tujuan kita untuk bertemu hari ini Bu Nanda. Apa tujuan Baik, kita hari ini? tujuannya saya ingin tantangan yang saya alami saat ini, saya harapkan bisa menjadi suatu motivasi, bukan menjadi sesuatu yang membuat saya pesimis dalam menjalaninya. Ya, saya ingin bercerita sesuatu yang masih mengganjali hati saya dan saya ingin mendapat penyelesaian atas tantangan yang saya alami saat ini, Bu Muslimah. Jadi silakan Bu Nanda, seandainya Bu Nanda mau cerita, kita mulai sekarang ya Bu Nanda ya. Bu Muslimah, terima kasih. Jadi Bu Muslimah, kita tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap kita memiliki tantangan dalam hidup. Begitu juga dengan yang saya alami saat ini, sebenarnya bukanlah sesuatu yang berat, tapi saya ingin sesuatu yang menjadi tantangan saat ini menjadi motivasi saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Jadi Bu Muslimah, peran saya saat ini lumayan banyak yang harus saya selesaikan, saya jalani. Pertama, saya seorang istri, kemudian saya seorang ibu, kemudian saya seorang pendidik mengajar di SMP Negeri 9 Langsa. Kemudian saya juga seorang mahasiswa. Saya Bu Muslimah. Alhamdulillah saya sudah menamatkan S1 jurusan Bahasa Inggris, FG Bahasa Inggris di Unsyah pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 saya melanjutkan lagi pendidikan S2 saya di jurusan Linguistik Terapan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Medan, UNMED Medan. Kemudian saya saat ini sedang menjalani kuliah S1 tapi di jurusan berbeda, Bu Muslimah. Saya kuliah di jurusan PGSD, BI. Dan saya sekarang nih sedang tugas akhir, semester akhir. Jadi banyak tugas juga yang harus saya lengkapi. Selain itu, saya juga pengelola yayasan tertua di Kota Langsa, yaitu Basic English Course, BIC Langsa. Dan tanggung jawab yang saya tempuh dan ditambah lagi dengan alhamdulillah saya diamanahkan lulus di program calon guru penggerak angkatan 6. Jadi seorang ibu, ada seorang istri, seorang pengajar, seorang mahasiswa, kemudian seorang pengelola yayasan, dan terakhir calon guru penggerak angkatan 6. Tentu saat ini saya harus menentukan prioritas terpenting apa yang harus saya dahulukan, karena saat ini kendala saya dalam hal manajemen yayasan, Bu Muslimah. Jadi kan saya harus ada les, orang daftar, orang bayar, kemudian pemasukan, pengeluaran, gaji guru, kemudian saya juga mengajar. Jadi banyak program di Yayasan Pendidikan Basic English Course ini, ada 8 program, kursus bahasa Inggris, bimbel, kursus bahasa Arab, TPA Tahfiz, Calistung, itu bimbel SD, SMP, SMA, kelas privat, dan saya mengajar bahasa Inggris. Jadi itulah karena kesibukan yang lumayan banyak, saya agak keteter dalam hal ADM les, catat keluar masuk uang, kemudian daftar siswa, dan lain-lain. Menurut Bu Muslimah, apa yang harus saya lakukan, Bu Muslimah, supaya ADM les ini lancar dan kegiatan lain juga lancar? Sebentar Bu, dari pembicaraan yang Ibu sampaikan, jadi yang saya tangkap adalah manajemen khusus untuk Ibu Nanda terkait dengan urusan program yang tadi apa Bu ya? Sekolah, bukan sekolah tapi Basic English Course, iya, yayasan yang sudah Ibu pimpin. Nah, kalau diskalakan yang menjadi prioritas di situ adalah hambatan terbesarnya adalah Bu Nanda tidak mampu memanajemen bagi pengelolaannya ya Bu ya. Iya. Kalau saya tanyakan kepada Ibu, nah
Protes apa yang bisa Ibu Nanda lakukan di situ untuk bisa mensiasatinya, Bu Nanda? Memang saya saat ini yang saya lakukan adalah saya mengurangi waktu istirahat saya. Yang biasanya saya istirahat di Muslimah pada jam 9 malam, karena ada tambahan tanggung jawab, saya biasanya tidur istirahat jam 10 malam, bahkan jam 11 malam. Tapi itu saya sadari bahwa itu berpengaruh pada kondisi fisik saya. Saat ini yang saya rasakan badan saya semakin berat karena uh, karena saya hobi makan Muslimah. Jadi kalau lelah pun malam saya tetap makan cemilan. Jadi berefek ke berat badan saya dan itu lumayan mengganggu. Gitu. Dan seberapa besar hambatan itu bisa membuat Ibu Nanda berpikir bagaimana ya solusi yang bisa Bu Nanda kerjakan untuk memperbaiki keadaan tersebut, Bu Nanda? Apa yang bisa Ibu Nanda lakukan? Apa yang bisa Bu Nanda bantu untuk meringankan permasalahan tersebut? Memang ada beberapa kali saya mencari teman untuk membantu saya dalam hal ADM, membagi waktu minimal pada saat saya mengajar di sekolah ada yang stay di kantor. Tapi itulah hambatan juga, karena kan harus kita cari yang benar-benar bisa kita percaya. Memang saat ini beberapa suami yang membantu. Setidaknya waktu saya keluar ada suami di rumah, ikut membantu meringankan saya. Begitu juga dengan tugas-tugas, biasanya ada motivasi lah dari keluarga, dari suami dan anak-anak. Dan memang saya yakini kolaborasi yang sangat penting Muslimah. Jadi komunikasi harus ada komunikasi yang baik antara itulah kalau di rumah dengan suami, dengan anak-anak, kemudian kalau di sekolah dengan atasan, kemudian kalau di yayasan dengan teman sejawat dan lain-lain. Selama ini komunikasi yang saya jalin semaksimal mungkin yang saya bisa kerjakan. Rencana aksi yang akan Bu Nanda lakukan, dan kira-kira siapa saja sih yang bisa membantu Bu Nanda selain suami Bu Nanda atau teman sejawat Bu Nanda yang bisa mengoptimalisasi kekuatan Ibu yang sudah Ibu punya agar bisa optimal, hambatan itu bisa dikurangi sedikit seperti itu. Ya, karena saya juga misalnya tadi saya selama ini kan mengajar bahasa Inggris. Alhamdulillah kelas bahasa Inggris pun meningkat pesat pada beberapa bulan ini. Jadi saya mempromosikan bahwa yayasan kami membutuhkan pengajar bahasa Inggris. Saya share ke grup WhatsApp, ke status WhatsApp. Alhamdulillah banyak guru-guru yang sangat terampil dari Unsam, dari Codkala yang mau dan mantap untuk mengajar di BIC Langsa. Selama ini itu salah satu aksi. Kemudian saya juga dalam hal promosi yang biasanya saya buat promosi sendiri dibantu dengan orang lain. Ini saya buat grup khusus guru dan saya mengajak teman-teman sejawat di yayasan pendidikan kami untuk ikut mempromosikan les kami. Dan itu cukuplah membantu meringankan energi publikasi yang seharusnya biasanya saya lakukan gencar sendirian, ini sudah berkolaborasi dengan teman-teman lainnya. Berarti yang dapat Ibu sebutkan tadi bahwa Ibu sudah memahami permasalahan apa yang sudah Ibu hadapi, hambatan apa saja, kesulitan apa saja sudah Ibu rangkum tadi bukan? Lalu Ibu juga sudah menjabarkan masalahnya apa yang sudah Ibu hadapi. Yang kedua, bagaimana mencari solusi yang terbaik, kekuatan apa yang sudah Ibu miliki. Ibu sudah menemukan semua permasalahan apa, solusinya apa. Tinggal bagaimana cara Ibu untuk bisa tanggung jawab. Tanggung jawab berartian adalah bagaimana kapan Ibu merencanakan itu untuk menjalankannya dengan baik dan dibantu dengan orang-orang yang sudah memang betul-betul bisa berkolaborasi dengan Ibu. Nah, dari pembicaraan kita hari ini Ibu, bagaimana Bu Nanda, apa yang bisa Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Bu Nanda? Ya, saya merasa lega Bu, saya sangat terbantu dengan bercerita dengan Ibu, dengan memilih coach yang tepat seperti Bu Muslimah. Saya mendapatkan sebenarnya sudah terjawab ya, dengan secara tidak langsung kita berdiskusi sudah terjawab sebenarnya apa yang sebaiknya kita lakukan, kemudian aksi apa yang sebenarnya sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Benar sekali Bu Nanda. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya dari pertama kali kita ngobrol tadi, Ibu sudah mengatakan apa saja yang bisa Ibu lakukan ya kan Bu kan?
Lalu Iya. strategi apa yang bisa Ibu jalankan? So, bagaimana ukuran keberhasilan Ibu? Ibu merasa yang sudah Ibu jalankan ini sudah berhasil apabila seperti apa, Bu? Tadi kan sudah Ibu jabarkan rencana aksinya apa ya kan? Nah, Iya. kira tolak ukurnya dari rencana aksi Ibu yang menunjukkan keberhasilannya itu apa, Bu? Alhamdulillah, walaupun dengan segala keterbatasan tenaga, kekuatan dan juga keterampilan dengan berbagai kegiatan, tapi alhamdulillah minat masyarakat untuk mengantarkan anaknya ke yayasan kami tetap meningkat dari waktu ke waktu, khususnya dalam bidang bahasa Inggris, kemudian bimbel, kemudian TPA Hafiz. Dan itu saya rasa tidak bisa terwujud tanpa ada kolaborasi yang baik antara saya, kemudian ketua yayasan, direktur, dan juga teman-teman guru. Ini patut saya syukuri sebagai pengelola yayasan, dan juga saya sangat syukuri bahwa di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa, saya juga bisa ikut di program calon guru penggerak yang insya Allah mudah-mudahan bisa lulus, Bu, selama diklat ini. Dan saya punya motivasi besar untuk terus bisa berkontribusi lah, khususnya dalam pendidikan. Dan ilmu yang saya dapatkan di CGP ini insya Allah akan saya realisasikan untuk yayasan saya, kemudian untuk pribadi dan juga untuk sekolah, tentunya untuk sekolah terutama. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nanda. Terima kasih banyak Muslimah. Lega, senang, bersyukur. Mudah-mudahan rencana tindak lanjut Bu Nanda, apa yang sudah Bu Nanda jabarkan akan bisa disesuaikan dengan komitmen Bu Nanda ya Bu Nanda, bisa berhasil, masalahnya juga bisa teratasi dengan solusi yang terjadi Bu Nanda. Kemudian rencana lanjutnya akan bisa jalankan dengan sebaik-baiknya Bu Nanda. Amin, amin. Terima kasih Bu Muslimah. Ya, sama-sama Bu Nanda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis itu Nanda jadi coach. Ini chargernya rusak-rusak. Aduh. Assalamualaikum Bu Muslimah. Waalaikumsalam Bu Nanda Marlina. Apa kabar Bu Muslimah, sehat? Alhamdulillah kondisinya sedang dalam keadaan yang tidak sehat Bu Nanda, tapi alhamdulillah masih bisa kesempatan juga sama Allah untuk bisa bangun dari tempat tidur. Kemarin berbaring terus selama 3 hari setelah kita lakukan kemarin ya Bu ya. Iya. Memang musim Muslimah, cuaca kadang panas, kadang hujan. Saya cucian pun enggak sehari kering. Memang mudah-mudahan Muslimah tetap sehat, kita bisa merasakanlah berkahnya hidup, kesehatan. Baik Muslimah, kita langsung saja masuk ke topik kita. Kita kerucutkan dulu Bu Muslimah. Tujuan pertemuan kita hari ini apa ya kira-kira Bu Muslimah? Oke Bu Nanda. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Nanda. Tujuan pembicaraan kita hari ini atau tujuan coaching kita hari ini adalah saya ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya permasalahan pribadi, tapi terkait juga dengan posisi saya sebagai seorang guru di sekolah yang membutuhkan sesuatu yang sifatnya support luar biasa lah dari lingkungan sekitar saya, terutama lingkungan sekolah saya. Jadi permasalahan yang saya hadapi ini bukan bagi saya merupakan permasalahan yang berat bagi saya, dan saya harus menceritakan itu kepada seseorang. Dan Bu Nanda selaku coach saya harap bisa membantu saya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Baik, insyaallah Muslimah. Bisa Ibu Muslimah ceritakan apa sih yang menjadi permasalahan pribadi Bu Muslimah? Silakan cerita saja Muslimah. Iya, saya mulai dulu ya Bu Nanda ya. Baik Muslimah. Jadi sebenarnya mungkin bagi orang lain ini terkesan seperti biasa saja ya Bu Nanda, tapi ketika permasalahan ini terjadi di saya sebagai seorang pendidik, yang kita ketahui bahwa seorang perempuan ketika sudah berada di posisi yang sebagai seorang guru dengan posisi kita ya Bu Nanda, lalu kita sebagai seorang istri, juga sebagai seorang ibu yang masih mempunyai bayi dengan usia yang masih 6 bulan, yang masih butuh ASI eksklusif, dan memang waktunya itu tidak bisa kita yang mengatur dia harus seperti ini, tidak bisa, tapi kitalah yang mensiasati bagaimana caranya harus seperti ini, anaknya baru jam segini seperti itu.
belum lagi saat ini kebetulan Allah amanahkan saya juga bisa berhasil lulus di calon guru penggerak untuk Masya mengikuti Allah. program guru penggerak ya Bu Nanda ya. Iya, muslimah luar Jadi biasa muslimah. Muslimah. Oke. jadi bukan di posisi ini ya membuat saya merasa harus ada hal-hal yang menjadi prioritas saya saat ini. Jadi di bagian-bagian yang memang part-partnya yang seharusnya saya bisa optimal di sekolah. Jadi saya harus mengurangi sedikit keoptimalan saya untuk beraktivitas terlalu full di sekolah, untuk bisa banyak melakukan kegiatan yang di sekolah sampai sore ya Bu ya. Jadi saya Ya. memang membatasi itu. Jadi pagi sampai siang saya harus di sekolah. Jadi setelah pulang sekolah saya harus menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan MS atau saya harus membagi tugas saya sebagai seorang istri dan sebagai seorang. Jadi ketika ada jadwal memang harus mengharuskan saya siang lapor kegiatan yang berhubungan dengan program CGP, saya akan melakukan program CGP. Nah, malam itu memang bagian kita mengerjakan tugas-tugas yang lain. Yang beban terberat buat saya adalah ketika saya berada di posisi penilaian dari pimpinan saya. Jadi pimpinan saya itu menuntut saya harus melakukan kegiatan yang ekstra lah di sekolah biar terlihat bahwa saya itu seorang guru penggerak seperti itu. Nah, saya sadari saya tidak mungkin melakukan itu secara optimal dan saya merasa saya nggak bisa Pak di kondisi seperti ini. Saya harus membagi tugas yang lain seperti itu dan itu berat buat saya dan saya bingung bagaimana mengatakan kepada pimpinan saya bahwa Pak saat ini saya tidak bisa optimal sekali di sekolah dengan jadwal saya yang seperti ini gitu. Dan sepertinya beliau belum memahami itu gitu. Baik muslimah, memang karakter ya itu yang saya dapati adalah identifikasi masalah yang Ibu muslimah rasakan adalah pertama peran ya, bagaimana cara mengkondisikan peran Bu muslimah sebagai guru, di samping juga tanggung jawab lainnya sebagai istri dan ibu yang masih memiliki anak balita berumur 6 bulan. Kemudian tetapi atasan yang mungkin agak memiliki suatu terlalu tinggi ya, harapan terlalu tinggi terhadap CGP ya. Jadi harapan beliau itu bukan saya harus lihat beda dengan guru-guru yang biasa karena saya kan sudah masuk ke dalam program guru penggerak. Jadi saya jangan samalah dengan posisi teman-teman yang lain sebagai seorang. Jadi saya harus jadi promotor, saya harus jadi penggeraknya, saya harus jadi sesuatu yang saya bilang perintis atau pelopor seperti itulah. Kemudian Bu muslimah dengan bagaimana selama ini rencana-rencana yang Bu muslimah buat untuk menyikapi sikap atasan terhadap Bu muslimah? Apa saja usaha-usaha yang telah Bu muslimah lakukan? Pertama yang saya lakukan adalah saya akan berusaha untuk memberikan pengertian kepada kepala sekolah atau pimpinan saya. Saya akan berusaha menemui beliau dan saya akan mengatakan kepada beliau bagaimana atau apa alasan saya mengapa saya belum bisa optimal sekarang secara sepenuhnya sesuai dengan harapan beliau. Jadi saya akan berjanji kepada beliau, berjanji dalam artian tidak harus 100% full di sekolah, tapi saya akan berusaha untuk bisa memberikan waktu saya untuk menjalankan aktivitas program yang ada di sekolah, untuk bisa saya berpartisipasi secara aktif di situ. Walaupun tidak saya yang harus menggerakkan secara, saya yang bergerak ke depan, tapi saya akan berusaha untuk jadi orang yang jadi garda terdepan bersama teman-teman. Gitu. Jadi enggak saya yang harus semua ke depan, bukan saya. Itulah solusi yang pertama saya sampaikan kepada kepala sekolah seperti itu. Kemudian lalu solusi yang kedua menurut saya adalah rencana aksi saya akan meminta teman sejawat saya berkolaborasi dengan teman-teman sejawat bahwa saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan-bantuan mereka. Jadi saya harapkan saya akan bekerja sama dengan teman-teman sejawat saya di sekolah, berkolaborasi dengan mereka dan akan bekerja sama dengan baik lah untuk bisa menjalankan program-program yang diharapkan oleh kepala sekolah. Baik, Bu muslimah. Sebenarnya sangat bagus ya, Ibu Usla sudah tahu
masalahnya apa. Sudah Ibu Muslimah sampaikan tadi identifikasi masalahnya apa, kemudian rencana bagaimana komunikasi dengan atasan. Itu saya rasa sudah sangat bagus, positif. Mudah-mudahan adalah perubahan dari sikap atasan terhadap Bu Muslimah. Karena memang segala perubahan yang baik itu tidak bisa kita lakukan sendiri tanpa ada dukungan dari atasan terutama dan juga teman-teman sejawat. Kemudian berarti kalau selain dengan atasan tidak ada masalah, Bu Muslimah ya. Dengan teman baik, dengan siswa baik, Bu Muslimah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah sekali kalau dengan teman sejawat juga saya tidak pernah ada masalah. Karena mereka juga support system yang besar buat saya. Artinya ketika saya di posisi yang memang betul-betul membutuhkan mereka, mereka selalu apa yang bisa saya bantu, dan mereka juga akan selalu memberikan apa ya, semacam Bu Muslimah apa yang bisa dilakukan untuk Bu Muslimah, atau kelasnya yang mana Bu Muslimah, mereka kan berusaha bantuin saya. Dan yang paling luar biasa support sistem saya adalah suami saya. Oh, Masya Allah. Jadi kebetulan posisinya saat ini suami saya itu satu sekolah dengan saya. Jadi beliaulah yang selalu suami saya sekolah dengan saya. Suami Bu Muslimah guru juga di SMP 5. Masya Allah. Alhamdulillah Allah selalu menghadirkan orang-orang baik ya untuk membantu kita, Insya Allah. Jadi memang betul-betul ya, aksi yang Bu Muslimah lakukan selamanya apa aja Bu Muslimah? Selain mengajak berkolaborasi dengan teman-teman, kemudian mau berkomunikasi lagi dengan kepala sekolah ya, Bu Muslimah. Satu lagi mungkin bagaimana cara pengelolaan waktu saya biar lebih optimal kembali lah Bu ya. Jadi dalam artian, jadi ada hal-hal yang harus saya prioritaskan saat ini. Prioritaskan adalah kalau kemarin mungkin saya harus pintar-pintar mengelola waktu saya kembali. Saya kaji ulang bagaimana pengelolaan waktu yang baik, dengan bagaimana part untuk sekolah, bagaimana part untuk ibu rumah tangga, ya, lalu part untuk menjadi seorang istri dan sebagai seorang ibu bapak. Baik Bu Muslimah, dari penjelasan Bu Muslimah sudah sangat jelas Bu Muslimah. Berarti kita harus saya simpulkan dari perbincangan kita harus ada short term and long term. Jadi rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Memang itu sangat penting ya Bu Muslimah ya. Saya kita melihat dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain juga, memang rencana itu sangat penting kita canangkan dari sejak dini. Kemudian kita harus juga mempersiapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya seperti ya kita ini, misalnya Bu Muslimah tadi, Bu Muslimah sudah semaksimal mungkin ya. Kalau saya tangkap dari penjelasan Bu Muslimah, cerita Bu Muslimah sudah berusaha memprioritaskan posisi sebagai ibu, sebagai istri, sebagai guru, sebagai CGP. Tapi itulah, kadang ada harapan-harapan yang kita sudah buat nih short term, rencana jangka pendek. Tetapi saat kita di tengah-tengah perjalanan, term juga berbeda dengan rencana jangka panjang, tapi berbeda dengan harapan kita. Itulah tantangan Bu Muslimah. Tapi yakinlah tidak ada sesuatu kebaikan tanpa hasilnya kebaikan. Jadi setiap kebaikan pasti hasilnya kebaikan Bu Muslimah. Jadi semangat terus buat Bu Muslimah. Insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang penting adalah kita usaha dan berdoa kepada Sang Pemilik Hati Bu Muslimah. Semoga orang-orang yang belum mendukung kita segera mendukung kita, dan kita juga berusaha untuk memperbaiki diri. Oh iya, satu lagi Bu Nanda yang lupa saya sampaikan, bahwa kembali lagi saya tadinya jadi ucapan sama Bu Nanda ya, bahwa kita nggak akan pernah bisa mengubah hati seseorang ketika kita nggak minta sama pemilik hatinya. Iya benar. Lagi yang pertama kali harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita mendekati sama Allah, minta bantuan sama Allah, dan minta jalan yang terbaik. Bagaimana cara kita minta yang terbaik. Allah Akbar. Bu Nanda, Masya Allah. Oke Bu Muslimah, gimana nih perasaan Bu Muslimah setelah Alhamdulillah. Iya, terima kasih Bu Nanda, lega sekali saya. Jadi setidaknya dari gambaran yang tadi, mulai dari tujuan apa kita bertemu hari ini ya Bu Nanda, lalu kita mengidentifikasi masalah kita apa, lalu rencana aksi akan saya lakukan, solusi apa yang mau saya
pembelajaran karena dulu tanggung jawab itu apa yang saya akan lakukan bersama siapa-siapa saja yang akan saya libatkan di situ, tindak lanjutnya apa. Alhamdulillah secara garis besar sudah saya dapatkan dari pembicaraan coaching kita hari ini. Alhamdulillah. Dan yang paling terbesar yang saya rasakan hari ini adalah saya merasa happy, bahagia, segala beban yang saya hadapi saat ini walaupun dalam kondisi yang tidak sehat ya Bu Nanda. Tapi dengan pembicaraan dua arah seperti ini, dengan dibantu oleh Bu Nanda, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena itu memang tujuan kita muslimah ya, kita bisa saling membantu lah satu sama lain, saling terbuka. Terima kasih Bu Muslimah. Baik. Ya, terima kasih Bu Nanda. Sama-sama Bu Muslimah.